Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Tema kita pada subuh hari ini adalah menyikapi musibah. Kalau kita merujuk kepada Quran surah Al-Baqarah 155, 156, jelas sekali Allah menyatakan bahwa musibah adalah sesuatu yang mutlak akan terjadi dan menimpa kehidupan kita manusia. Apakah dia kafir atau dia mukmin? Apabila musibah itu menimpa kehidupan orang kafir, maka sebagaimana tadi kita bacakan di salat kita di Quran surat As-Sajdah ayat 21, maka Allah menyatakan itu pasti azab dari Allah. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Niscaya kata Allah, orang-orang kafir itu kami akan azab dalam waktu dekat. Adna itu maksudnya dalam kehidupan di dunia ini. Dunal azabil akbar, sebelum tiba azab yang maha dahsyat kelak nanti di akhirat. Tentu saja mereka layak untuk diazab oleh Allah. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan kehidupan pada mereka, Allah yang memberikan segala-galanya untuk mereka kenikmatan di dunia. Mereka malah mengkufuri Allah. Kita saja mungkin manusia betapa tidak bisa menerima jika anak yang kita lahirkan, anak yang kita besarkan, anak yang kita penuhi segala kebutuhannya tiba-tiba durhaka dan bahkan tidak mengakui kita sebagai orang tuanya. Jadi kalau musibah itu menimpa kehidupan orang kafir, pasti itu azab. Tapi kalau musibah itu menimpa kehidupan orang mukmin, maka itu pasti kasih sayang Allah. Sebab di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Iza ahabballahu qauman ibtalahu." Jika Allah sudah mencintai suatu kaum atau seseorang, maka segera Allah akan menurunkan bala, musibah. Makin Allah mencintai seseorang karena dia beriman, karena dia berbuat amal soleh, makin besar musibah itu Allah akan turunkan. Karenanya kalau musibah dalam bentuk ujian ya, karenanya harusnya kita nggak merasa heran itu kalau ada orang yang katanya soleh gitu ya. Bagian orang menyebutnya ulama misalnya. Oh, hidupnya penuh musibah.
mudah-mudahan betul dugaan kita, dia orang soleh. Dia betul ulama mungkin. Tidak sebaliknya, itu katanya orang soleh, rajin ke masjid, banyak berbuat amal. Oh, hidupnya penuh dengan hidupnya tenang gitu, nggak pernah ada musibah gitu. Jangan-jangan kita salah, boleh jadi dia bukan orang soleh, lain ulama dia. Makin soleh seseorang itu, makin berat ujian yang akan dihadapi. Kalau orang soleh kita susah mencarinya Pak, untuk meyakininya ya. Orang itu orang soleh ya. Karena boleh jadi yang kita anggap soleh malah ente. Karena ukuran kesolehan itu ada dalam hati. Yang terucap, yang dilakukan oleh seseorang belum tentu menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Sementara yang maha mengetahui hati manusia hanya Allah. Ya'lamu ma fil qulub. Karena itu betapa sulitnya kita untuk bisa mengetahui keberadaan orang-orang munafik. Karena ucapan perbuatannya sangat mungkin sangat islami. Sangat islami, sangat membela Islam. Tapi tiba-tiba kita terkejut gitu, malah dia menyerang Islam. Nampaknya oleh Allah ingin dibukakan pada kita. Akhir-akhir ini kita banyak dikejutkan. Dikejutkan oleh itu. Gening kieu, gening kitu gitu. Bahkan ada yang saking bersemangatnya untuk membela yang salah, membela yang diduga tidak benar. Sampai umat Islam yang menganggap atau menduga itu sebagai ketidakbenaran disamakan dengan orang-orang kafir Bani Israel. Yang tidak bisa menerima kehadiran Rasulullah SAW. Jadi Rasul disamakan dengan orang yang berbuat curang, umat Islam yang tidak bisa menerima dianggap sama dengan Bani Israel yang kafir itu. Mengagetkan sekali. Terima kasih Allah. Andai kata Allah tidak membuka semua ini, sangat mungkin kita terperdaya selama ini. Disinilah sebenarnya ujian. Jadi musibah sebagai bentuk kasih sayang Allah pada kita. Yang pertama itu sebagai ujian, ujian keimanan. Di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Allah menyatakan, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan oleh Allah mengaku kami telah beriman? Padahal mereka belum lagi diuji oleh Allah. Setelah Allah menurunkan ujian,
kepada mereka yang ngararaku beriman itu, yang mengaku beriman itu. Maka jelaslah kepada manusia. Kalau untuk Allah, Allah sudah tahu. Jadi Allah menguji itu untuk memudahkan kita mengetahui. Dengan ujian itu jelaslah bagi kita umat Islam. Siapa yang sodaku, yang benar pengakuan keimanannya. Siapa juga yang kazibun, yang dusta pengakuan keimanannya. Nah itu kalau sudah ada ujian. Karena ujian itu hanya akan ada dua kemungkinan. Orang menempuh ujian itu lulus dan tidak lulus. Kalau tidak ada perang Uhud, boleh jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dan umat Islam, apalagi pada waktu itu, nggak tahu kalau di sekelilingnya itu banyak sekali orang-orang munafik. Mereka sholat, ikut sholat bersama Rasulullah. Mungkin selalu di saf paling depan. Mungkin juga tarang nahara rideng gitu. Sehingga umat termasuk Rasul pada waktu itu yakin betul mereka adalah umat Islam yang taat. Sebab dengan mereka kita katakanlah sekedar ikut sholat 5-10 menit, siap. Apa susahnya itu? Sekedar mereka misalnya memperlihatkan paling tidak di depan masyarakat kalau mereka itu saum, gampang lah. Di imah madahar, udah mulai ningali itu. Bahkan kalau harus mereka membuktikan keislamannya dengan berhaji, mereka lakukan. Senok horgoronya, haji senok horgoronya. Tapi ketika ujian yang Allah berikan akhirnya, ini persoalan hidup dan mati. Perang. Baru mereka tidak lulus di situ menghadapi ujian itu. Kalau orang-orang yang beriman segera maju ke medan perang. Mati syahid. Itu mati yang paling mulia. Allah janjikan surga. Nah, orang-orang munafik ini kalau mati untuk siapa? Mereka tidak beriman pada Allah. Maka menjelang menuju perang Bukit Uhud itu, Gunung Uhud itu, dari 1.000 pasukan umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, 300 diantaranya orang munafik. Terkejut Rasulullah. 300. Hampir sepertiganya. Sehingga Rasul yang semula sudah dengan para sahabat berpikir setengah mati bagaimana menghadapi kekuatan orang-orang kafir, di mana orang musyrik bergabung dengan orang kafirnya untuk membalas kekalahan mereka di perang Badar. Hingga jumlah mereka 3.000, ini bukan hanya 1.000, ternyata 700, Pak. Karena 300 diantaranya orang kafir. Jadi ini ulah ujian. Maka Allah menyatakan, adakah kalian akan dibiarkan mengaku beriman sebelum datang ujian? Karenanya orang yang lulus itu hanya sedikit, Pak, menghadapi ujian ini. Karenanya hanya sedikitlah yang akan bisa masuk surga. Mereka yang lulus menghadapi ujian-ujian ini. Nanti banyak, Pak, kalau imannya sudah teruji, beriman, maka akan diuji kesolehannya, kekhusyuannya, keikhlasannya. Banyak. Semua ujian.
Nah yang bisa berhasil lulus menghadapi seluruh ujian itu, dialah yang berhak masuk surga. Karena itulah kenapa penghuni surga itu dengan seetik pisan. Kebanyakan manusia itu penghuni neraka jahanam. Al-A'raf 179. Kita kunon jadi ngaharu lengki ya Pak. Insya Allah bapak-bapak dan ibu yang sini mah ahli surga semua Pak. Iya mah carita batur. Amin itu. Karena memang gak amin pada tarik itu masalah Pak. Betapa mahalnya yang namanya surga sehingga sedikit sekali yang bisa masuk ke surga itu. Mari kita lihat Quran surah Al-Imran 142. Allah menyatakan, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Kata Allah. Apa ini bentuk pertanyaan? Tentu tidak, Pak. Karena masa juga Allah bertanya kepada kita, Pak. Jadi ini lebih kepada pernyataan. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian itu bisa masuk surga. Tong GR lah, gitu. Tong rarasaeun itu. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Sampai Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Apa yang bisa kita simpulkan dari ayat ini, Pak? Surga hanya milik para mujahid. Yang bukan mujahid, gak usah bermimpilah bisa masuk surga. Kata siapa ini? Allah. Ibu-ibu mujahid gak, Bu? Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini, mohon maaf, tidak ada seorang pun yang mujahid. Ibu-ibu mah mujahidah. Mujahid mah untuk laki-laki. Oh, jadi yang bisa masuk surga itu hanya mereka yang berperang di jalan Allah. Nah, inilah kekeliruan yang paling sangat mendasar itu. Ketika orang kemudian mengartikan jihad itu perang. Jihad itu atau perang itu hanya salah satu dari jihad. Jihad itu diartikan oleh para ulama upaya yang sungguh-sungguh dari seorang mukmin untuk bisa menggapai ridha Allah dengan mengikuti aturan dan hukum Allah. Itu jihad. Sehingga setiap hari kita sedang berjihad. Termasuk jihad yang sangat besar itu adalah, kata Rasul, jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Setiap detik, setiap saat kita berjihad. Nah, kalau kita berhasil menang dalam jihad itu, jadilah kita mujahid. Seorang suami mencari nafkah. Untuk bisa menafkahi istri dan anak-anaknya. Jihad bukan? Jihad. Kalau dia mencari rezeki di jalan yang halal. Sehingga dia tidak rela satu peser pun harta haram masuk ke dalam kehidupan rumah tangganya. Lalu menjadi darah daging istri dan anak-anaknya. Jihad dia, Pak. Apalagi sekarang ini boro-boro nu halal, cenah nu haram geus hese.
mencari harta haram saja hese, kemudian halal gitu. Menjihad. Ibu mendampingi tugas suami, mendidik anak, jihad bukan? Iya. Jihad-jihad itulah sebenarnya untuk seorang wanita yang bisa mengantarkannya masuk surga. Saya kalau baca hadis-hadis Rasul tentang wanita itu, saya sempat berpikir itu, kalau dulu saya ditawari oleh Allah gitu, sebelum lahir gitu, mau jadi laki-laki atau jadi wanita. Kelihatannya saya milih jadi wanita. Kok seperti mudah masuk surga itu. Kalau kita lihat dalam banyak hadis itu, tinggal menjadi istri yang solehah, mendampingi suami, tinggal menjadi ibu yang solehah, mendidik anak-anak sampai menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Hadis begitu luar biasa, ada yang sampai hadis menjanjikan wanita seperti itu akan diperkenankan oleh Allah masuk surga dari 8 pintu mana saja yang dia inginkan. Berbahagialah ibu-ibu yang terpilih jadi wanita. Gampang gening masuk surga tekir wanita mah. Segala sesuatu jadi ibadah. Senyum pada seorang suami ibadah. Boro-boro nyiapkan sarapan senyum. Tidak kadar senyum. Dan saya belum pernah melihat ada orang senyum sampai keringetan. Ya. Kadar menarik urat-urat di sekitar bibir itu saja ibadah. Tapi apakah semua wanita itu lulus dalam jihad ini? Tidak, kecuali jemaah Al-Ikhlas. Itulah. Banyak wanita-wanita justru yang saking baiknya memberikan tiket surga itu pada orang lain. Membantu, tuku bager-bager nate. Nih, ambil tiket masuk surga. Sehingga yang ngurus suami pembantu. Yang ngurus anak, pembantu. Nah, itu wanita-wanita yang mulia. Mungkin karena dia sudah yakin bakal masuk surga, kesian kalau pembantu itu enggak masuk, maka diserahkan tiket itu. Sehingga yang hafal segala sesuatu tentang isi rumah itu pembantu. Nepika maaf celana kolor suami juga yang hafal itu membantu. Peluang yang Allah berikan tidak dimanfaatkan. Jadi surga itu mahal gitu. Dia harus hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang berjihad. Karena itu pantas kalau di ujung ayatnya Allah mengatakan wa ya'lamas sabirin, sampai Allah mengetahui siapa di antara mereka yang bersabar. Allah ingin menyatakan hanya mereka yang bersabar dalam jihadnya itulah yang bisa lulus. Artinya jihad itu berat, Pak. Berat untuk dihadapi. Kalau tidak, Allah tidak mengatakan sabar. Mari kita lihat lagi di Quran surat Al-Baqarah 214. Kembali Allah mengawali firman-Nya dengan am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga.
Walamma ya'tikum masalul lazina khalau min qablikum, sampai kalian merasakan apa yang pernah dirasakan oleh umat sebelum kalian. Masathumul ba'sa, mereka ditimpa dengan berbagai malapetaka. Wad-dharra, bencana. Wazulzilu, ingat Quran ada surah Al-Zalzalah, guncangan yang bertubi-tubi, Pak. Mengisahkan nanti kiamat itu akan terjadi guncangan yang luar biasa, bertubi-tubi. Jadi guncangan yang bertubi-tubi itu dalam bahasa Arab zalzalah, zulzilu. Maksudnya kata Allah, malapetaka dan bencana yang akan menimpa seseorang itu sebagai ujian dari Allah itu bukan hanya terjadi sekali dua kali, bertubi-tubi. Bencana satu belum selesai sudah datang malapetaka yang lain. Saking beratnya malapetaka dan bencana yang menimpa umat pada waktu itu, sampai Rasul dan umat berkata pada Allah, hatta yaqular Rasul wallazina ma'ahu, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan tiba? Mustahil umat yang dibina Rasul bersama Rasul akan menyatakan itu, kecuali karena nyaris mereka sudah tidak mampu menghadapi bencana dan malapetaka. Baru mereka tenang setelah Allah menjawab lewat Rasul, ala inna nasrallahi qarib, ingat pertolongan Allah segera akan datang dalam waktu dekat. Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga sebelum datang cobaan ujian dari Allah, dan itu akan bertubi-tubi. Dan kita berhasil lulus. Baru kita bisa berharap menjadi ahli surga. Dan ini saya berani menyimpulkan betapa surga itu luar biasa sangat mahal. Nah, ujian itu sesuatu yang positif. Ya kan? Yang tidak positif itu ketika seseorang tidak lulus dalam menghadapi ujian. Ujian itu positif. Jadi kalau kita diuji oleh Allah, Allah sayang. Bahwa kemudian kita tidak lulus, sarah sorangan. Kunaon teu lulus. Ya kan? Yang pasti tidak mungkin lulus, yang tidak punya peluang ikut ujian. Nah, sudah harek lulusnya, Pak. Kalau sekarang kita ibaratkan kehidupan ini seperti mahasiswa. Tidak semua orang itu akan diuji oleh Allah. Yang bakal diuji oleh Allah itu mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa. Karena itu saya yakin semua perguruan tinggi, ITB, Unpad tidak pernah tiba-tiba membagikan soal ujian ke orang-orang yang ada di pinggir jalan itu. Ayo ujian naon ini. Soal ujian hanya akan diberikan pada mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa, pelajar misalnya. Ujian hanya diberikan kepada mereka yang terdaftar sebagai orang yang beriman. Bongan saha mendaftarkan diri sebagai orang yang beriman, wayahna ikut ujian. Yang tidak terdaftar sebagai orang yang beriman, ya enggak akan ikut ujian, Pak. Dari orang kafir naon rek diuji. Terdaftar ge henteu. Mau diuji tingkat kekafirannya. Bahkan kalau kita kaitkan tadi dengan mahasiswa, tidak semua mahasiswa itu bisa ikut ujian. Yang bisa ikut ujian itu hanya mahasiswa soleh, Pak. Kalau bahasa agama itu. Kuliah tidak pernah absen, kecuali benar-benar ada alasan sakit misalnya.
tugas dosen sudah dilaksanakan, SPP sudah dibayar, aturan sekolah sudah dipatuhi, nah itu yang bisa ikut ujian. Dan kemudian lulus, bisa jadi sarjana lah. Kalau mahasiswa cuma terdaftar sebagai mahasiswa kuliah tara, tugas dosen gak pernah dikerjakan, SPP dipakai jajan, aturan sekolah gak dipatuhi, ini gak bisa ikut ujian, malah kemungkinan besar di DO, Pak. Jadi ke situ yang saya katakan tadi di awal, semakin soleh seseorang, semakin berat ujian itu. Kalau dia sudah mahasiswa, soal ujiannya pasti berat itu, Pak. Nah, kalau hanya sekedar mahasiswa dikasih soal ujian anak SD, wah itu mah bukan ujian, Pak. Masa mahasiswa suruh menjawab pertanyaan 15 kali 2 sabaraha? Itu bukan ujian itu. Nah sebaliknya, soal ujian mahasiswa nggak mungkin bisa diselesaikan oleh seorang anak SD, Pak. Maka masing-masing ujian itu akan diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar kesolehan, kadar keimanan. Makin soleh, makin berat ujian itu. Karena kita susah ya untuk menemukan siapa orang soleh itu ya. Sulit kan, Pak? Karena yang kita anggap soleh, kecuali pas soleh lah. Ada pas soleh, magis pasti soleh. Ibu soleh, ya itu magis pasti soleh. Atau boleh nggak saya bertanya, Pak, bapak-bapak dan ibu-ibu? Menurut bapak dan ibu, saya ini soleh nggak, Pak? Amin ya Allah. Mudah-mudahan itu jadi doa. Saya sendiri nggak yakin saya ini soleh atau tidak menurut Allah, Pak. Ya kan? Insya Allah saya sedang berusaha untuk menjadi orang soleh. Mudah-mudahan, amin ya Allah. Kita nggak bisa yakin, Pak, siapa yang soleh. Yang pasti soleh, pasti itu, Pak. Gak mungkin tidak soleh. Para nabi, Pak, para rasul, gak mungkin ada nabi itu soleh, Pak. Oh mau nabi soleh. Maka sekarang mari kita lihat. Karena tidak semua nabi rasul itu dikisahkan Al-Quran, cuma 25. Nah bacalah kisah 25 rasul itu. Mulai dari Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong tunjukkan kepada saya. Adakah seorang nabi yang hidupnya sepi dari ujian dan cobaan? Gak ada, Pak. Bahkan saya kalau baca kisah para nabi itu, ya Allah, betapa maha bijaksananya Allah. Ujian disesuaikan dengan tingkat keimanan seseorang. Kalau ujian para nabi itu ditimpakan pada kita, entah kalau bapak ibu-ibu ya, yang sarolehah. Kalau saya sih rasanya sepertinya nggak akan sanggup. Siap dibakar hidup-hidup, berat itu kan, Pak. Lulus dari ujian itu, diuji lagi dengan harus menyembelih dengan tangannya sendiri anak kesayangan satu-satunya, belum lahir Ishak. Mampu, Pak, kita, Pak. Anak kesayangan satu-satunya, Pak. Ya kalau bapak ibu misalnya punya anak misalnya 20, misalnya gitu, imam misal, lalu Allah perintahkan pencit hiji dan bebas gitu oleh Allah milih siapa aja lah di antara 20 itu. Mungkin bapak ibu bisa lah itu ya. Milih dari 20 tuh mana nu pika sebelum pisan itu ya. Ah iya lah gitu. Tapi saya yakin, Pak, gak akan sanggup. Kalau sudah cerita seperti ini, biasanya ada orang bertanya, bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Apa ujiannya? Ujiannya itu kekayaannya, Pak. Ujiannya itu kekuasaannya. Jadi raja, Pak.
Saya pernah baca dialog Nabi Sulaiman dengan seorang petani gitu ya. Di mana Allah mencoba mengajarkan, mendidik Nabi Sulaiman lewat seorang petani. Mungkin pernah saya sampaikan di sini, wallahu a'lam. Tapi yang ketiga itu si petani menyatakan, masing-masing Nabi Sulaiman, kata si petani itu, di akhirat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan amanah yang Allah berikan. Maka pertanggungjawaban saya ringan. Harta saya cuma segini. Tanah yang dia miliki. Saya bukan penguasa. Saya cuma seorang petani. Saya enggak membayangkan betapa beratnya nanti kamu akan mempertanggungjawabkan di akhirat dengan kekayaan yang seperti ini. Kekuasaan kamu sebagai seorang raja. Mendengar pernyataan si petani ini, saya baca dalam kisahnya itu, Nabi Sulaiman menangis. Nabi Sulaiman menangis. Dalam tangisnya itu dia mengatakan, Ya Rabb, laula annaka karim, jika saja engkau bukan zat yang maha mulia, di mana tidak layak apa yang dulu aku minta, saya kembalikan lagi. Nah, kalau kita baca di dalam Quran, Pak, Nabi Sulaiman jadi raja dan memperoleh harta melimpah ruah itu. Dia yang minta. Bahkan mintanya enggak kepalang, Pak. Beri saya kekuasaan yang tidak akan pernah engkau berikan kepada orang setelah aku. Jika saja engkau bukan zat yang maha mulia Allah, ingin saya kembalikan semua ini. Mending jadi petani Allah. Nabi Sulaiman yang saya baca dalam hadis, Nabi Sulaiman itu nanti dari kelompok Nabi Muhammad lah orang pertama yang Allah muliakan untuk menginjakkan kakinya di surga. Disusul oleh nabi-nabi yang lain. Di urutan terakhir Nabi Sulaiman. Kenapa? Panjang pertanggungjawabannya. Maka dari sini juga lah kemudian Rasul mengatakan dalam suhada hadis, yadkhulul fuqara min ummati qabla aghniyaihim binisfi yaumin. Kelak akan masuk ke dalam surga dari umatku orang-orang fakir, mendahului orang-orang yang kaya. Ini mungkin berita yang agak kurang menyenangkan, Pak, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah kadung kaya. Jangan pernah berhayal bisa masuk surga lebih dulu dari orang miskin, Pak. Ini untuk orang fakir dan orang kaya yang sama-sama calon surga. Orang miskin mesti duluan. Kenapa? Hisabnya pasti ringan, Pak. Rizki yang Allah berikan selama hidup di dunia dipakai naon wae. Kira-kira nanti diomel hisab. Naon malaikat dahari teh ngan sameunang saeutik. Juga laporan keuangan nanti cuma 2 halaman itu. Periksa, asup. Kebayang itu konglomerat itu. Yang bertriliun-triliun, mungkin lebih dari itu biliun. Coba buka jilid 18 halaman 875. Waktu itu tanggal 20 Februari ada pemasukan segitu. Dari mana itu pemasukan itu? Yang halal berapa, yang haramna sabraha, terus dipakai naon wae. Panjang itu. Jadi makin besar, makin dekat kita kepada Allah, makin besar. Saking sayangnya Allah. Supaya ketakwaan kita makin naik, Pak. Lulus lagi. Ya. Hingga mudah-mudahan kita masuk kelas eksekutif di surga. Surga itu kan ada 100 kelas, Pak. Jadi tolong targetnya jangan masuk di kelas ekonomi, Pak.
Kalau bisa masuk di kelas eksekutif lah bersama Rasul. Nah untuk bisa ke sana kita harus ikut ujian. Ujian-ujian terus. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sengaja memilih tema kita pada subuh hari ini menyikapi musibah. Karena kita bangsa Indonesia sekarang ini sedang menghadapi musibah besar. Terkait dengan pemilu. Karena sejak sebelum 14 sampai sekarang, ada pihak yang menganggap pemilu ini menduga telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Sementara ada pihak yang menganggap itu sebagai tuduhan. Mudah-mudahan kondisi ini tidak membuat terpecah belahnya umat dan bangsa ini. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan. Sejak sebelum pemilu saya sudah menerima kunjungan silaturahim. Baik dari yang ada di Bandung maupun dari pusat. Ayo kita jaga ajakannya, mari kita bersama-sama menjaga situasi ini agar kondusif. Oh pasti saya bilang. Saya seorang muslim, saya juga seorang warga negara. Agama saya mewajibkan itu. Dan saya yakin semua warga negara ini siapa yang ingin ribut? Tetapi saya katakan pada saudara-saudara saya yang bersilaturahim ini, kalau pemilu ini berjalan dengan jurdil, gak mungkin Pak. Gak mungkin timbul kekacauan. Tidak ada kecurangan misalnya. Yang harusnya netral, betul-betul bersikap netral. Gak mungkin Pak. Tapi kalau masyarakat terus saja didesak, harus ciptakan suasana yang kondisif. Sementara kecurangan terjadi dan dibiarkan. Lalu diyakini ada ketidaknetralan. Ya bagaimana kita bisa menghilangkan asap kalau apinya tidak dipadamkan? Ayo, senang gitu hurung. Lalu ya asapnya disuruh diatasi. Padamkan mati api itu, insya Allah sudah tidak ada lagi asap. Nah ini bagi saya besar berat Pak, karena kalau dari segi agama, ya memang, ya seperti yang saya pernah sampaikan Pak, saya ini tidak mewakili satupun ormas Islam yang ada. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Persis. Karenanya ketika dulu kami di Forum Ulama Umat Indonesia mengundang para ulama untuk bermusyawarah gitu ya, di masjid kami di Al-Fajar. Hadirlah 200 ulama waktu itu dari seluruh Indonesia, tokoh-tokoh ulama. Dan itu yang hadir bukan mewakili lah, ada unsur dari NU-nya walaupun tidak mewakili organisasinya. Dari unsur Persisnya, Muhammadiyahnya, dari Habaib dan sebagainya. Dan kita merasakan suasana kebersamaan itu. Kenapa mereka mungkin bisa hadir? Karena mereka melihat saya bukan dari
ormas tertentu. Kalau mungkin NU ngundang Muhammadiyah, tidak masalah, persis undangin gitu. Nah saya tidak di posisi itu. Ya kita bisa kumpul. Saya juga tidak pernah terlibat dengan satupun partai yang ada di negeri ini, Pak. Bukan tepayu, Pak. Ingat saya ada 4 atau 5 ya partai yang pernah menawarkan pada saya. Cuman saya memang nggak terlalu tertarik masuk dunia politik. Jadi saya murni berbicara sebagai seorang muslim gitu. Jadi yang kita khawatirkan dari kita sebagai muslim, tentu pandangan kita ingin negeri ini diberkahi dan diridai Allah. Sementara Allah memberikan syarat di Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa, barulah kata Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardh. Kami akan berkahi penduduk negeri itu dengan membuka berkah dari langit dan bumi. Jika penduduk itu beriman dan bertakwa. Tentu yang dimaksud beriman bertakwa itu kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Dan yang sangat akan menentukan negeri ini beriman dan bertakwa tentu pemimpinnya. Itu. Tentu para pemimpin itu. Siapapun Pak yang terpilih jadi pemimpin, saya yakin. Saya yakin, bahkan hakul yakin. Kita semua warga negara itu akan menerima. Siapapun Pak, dari calon yang ada itu. Mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3. Terpilih. Oleh karena kehendak mayoritas rakyat. Pasti Pak, rakyat semua akan menerima. Mayoritas menghendaki nomor sekian, ya kenapa? Tidak gitu. Yang tidak mungkin atau susah untuk diterima ketika seorang terpilih diduga melakukan kecurangan. Itu sulit. Terutama bagi orang-orang muslim. Kenapa? Betapa kerasnya Pak. Allah menunjukkan bencinya pada orang yang berbuat curang. Sampai-sampai dari 114 surah Al-Quran yang ada, itu satu surah diberi judul Al-Mutaffifin. Yang kemudian surah itu diawali dengan firman Allah, Wailul lil mutaffifin. Celaka. Oh, bahasanya pun sudah seperti itu. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Orang yang berbuat curang itu perbuatan yang mengundang celaka Allah. Allah ingin semua umat ini jujur Pak. Jangan sampai ada pihak yang terzolimi. Kecurangan pasti membuat pihak lain terzolimi. Maka kalau kita lihat gitu ya, bagaimana Islam mendidik umat itu untuk jujur gitu ya. Dalam bermuamalah, jual beli, gak boleh ada unsur penipuan. Sehingga yang berpotensi mungkin bisa terjadi kecurangan, diharamkan. Jual beli itu. Contohnya, gak boleh kita menjual satu kebun mangga. Bari tanggana masih kena segede itu, ting bakal buahan, ting payah itu buah. Gak boleh. Kalau susu itu dicampur air, jangan sebut susu murni.
Kalau memang minyak bensin itu dicampur minyak tanah, jangan sebut minyak bensin murni. Kalau jelas-jelas madu itu dicampur cai, yang ulah ditulis madu asli. Itu pasti ada pihak yang akan terzolimi, Pak. Mengira itu asli, padahal ente. Mengira itu murni, padahal ente. Pasti akan terzolimi. Allah murka, Pak. Dan mengancam celaka kamu. Yang menyatakannya Allah, Pak. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, pandangan para ulama, para ahli tafsir, ada yang bahkan mengartikan well ini dikaitkan dengan satu tempat di neraka, yaitu neraka well. Sehingga mereka mentafsirkan ayat ini juga wailul lil musallin itu dengan neraka well bagi yang berbuat curang. Nah, kalau kecurangan itu kemudian terjadi, kalau ini Pak ya, ini mungkin yang menjadi masalah kekhawatiran kita. Kalau kecurangan itu terjadi dalam pemilu yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Lalu pemimpin itu yang berbuat curang itu kemudian berhasil. Inma andai kata gitu. Betapa ngerinya Pak kehidupan kita. Kita akan dipimpin oleh orang yang dimurkai oleh Allah. Ini kekhawatiran itu yang ada. Maka ini harus dijawab Pak, harus diselesaikan masalah ini. Biar mereka yang menduga, mengira itu, kalau memang tidak ada kecurangan terjawab. Maka menurut saya proses-proses yang sudah disiapkan secara hukum, secara konstitusi dijalankan Pak. Proses nanti di MK, sebelum ke MK mungkin di Bawaslu, ke MK, sekarang ada proses lagi yang mungkin ditempuh dengan di DPR. Nah, biarkanlah itu jalan Pak. Sampai mungkin masing-masing bisa melihat itu. Benarkah atau tidak. Sehingga semua akhirnya bisa menerima itu. Jadi jangan dihalangi Pak gitu ya. Jangan ada sepihak lagi menghalangi gitu kan. Karena itu hak konstitusi kan Pak. Hak angket itu hak konstitusi. Jadi biarkan saja. Nah, kalau memang tidak ada kecurangan, ngapain juga harus takut. Mestinya kan gitu Pak. Karena itu tadi Pak, kita mengharapkan sementara pihak lain ya mulai menunjukkan adanya kecurangan-kecurangan itulah. Sampai muncullah film Dirty Vote. Yang sampai sekarang nggak ada pihak yang menyanggah apa yang diungkap dalam film itu. Dan rasanya baru kali ini ya perguruan tinggi pada turun gitu. Ratusan guru-guru besar gitu ya, dari berbagai puluhan perguruan tinggi. Mungkin mereka mengungkapkan juga kekhawatirannya gitu, dengan kondisi yang ada. Nah ini yang memang harus, menurut saya harus segera diselesaikan. Gitu. Oke, ditampilkan dan sudah banyak diakui juga. Paling tidak KPU sudah mengakui ada 2.300 TPS yang bermasalah. Kan memang bisa dipantau Pak. Saya melihat kemarin ahli IT yang di FNN itu, wah, memang dia doktor dalam bidang itu ya. Jadi jangankan ini katanya, begitu suara itu masuk ke KPU, kami sudah bisa memantau itu, data itu sudah ada pada kita. Jadi di mana itu masuknya kemana, terus perubahan yang ada di mana, terus servernya di mana, kalau nanti terjadi lagi dirubah kemana lagi, kami bisa pantau semua itu. Dan itu sangat tidak masuk akal katanya gitu. Masing-masing TPS itu kan hanya 300. Itu menurut orang ahli IT itu, ini bisa diblok Pak. Sistemnya itu 300. Ya kalau nanti masuk misalnya lebih dari 300, ditolak. Nah, yang udah 870 segitu. Ada yang sekian ribu, ada yang 8.000,
Ada yang 80.000, itu yang dari luar negeri ya. Malah di satu desa di Kenteng di Jawa Tengah 531.000. Setengah juta TPS ini 31.000. Nah, ini yang semakin membuat orang gimana ini ya. Lalu katanya makin lagi orang, kenapa servernya ada di luar? Lalu 2 hari kemarin dihentikan hitungan itu. Ya tidak muncul. Sekarang katanya sudah dikembalikan ke kita. Ini semakin membuat orang bertanya-tanya, semakin timbul kekhawatiran, kecurigaan dan sebagainya. Menurut saya ini suasana yang sangat mengganggu ketentraman kita. Mudah-mudahan kita berharap kita bisa menghadapinya dengan pikiran yang tenang, gitu, dengan jiwa yang tenang, sehingga musibah ini bisa kita atasi bersama. Gitu. Sehingga bangsa ini tetap terjaga persatuan dan kesatuannya, dan yang nanti berhasil memimpin negara ini, siapapun dia adalah orang yang memang berhak untuk memimpin negara ini. Sehingga negeri ini diberkahi dan diridha Allah SWT. Terima kasih. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sama data. Cuaca mendukung. Oh iya.